Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatkur Rozi, mahasiswa PPG PAI dalam jabatan batch 2 tahun 2024 LPTK IAIN Ponorogo. Hari ini Selasa 28 Januari 2025 siap melaksanakan UKM PPG. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, ternyata anak-anak masih semangat ya hari ini. Sebelumnya kita berjumpa lagi dengan Pak Rozi di pelajaran PAI ya. Sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa. Untuk hari ini yang menyaska Mas Ipan, silakan disiapkan untuk berdoanya. Musta'idzan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an amalan sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubatu ilaika wa inni minal muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ya anak-anak, semoga dengan doa kita tadi bisa mendapatkan keberkahan di hari ini. Ingat, ketika kita ingin melaksanakan kegiatan, alangkah baiknya kita harus berdoa terlebih dahulu. Insya Allah dengan diawali dengan doa, apa yang kita laksanakan nanti akan mendapat kemudahan. Ya, untuk pagi ini masih semangat untuk belajar? Coba, Pak Rozi ingin mendengar semangat kalian. Mana semangatmu? Mana semangatmu? Tepuk semangat. Ternyata anak hari ini semangat semuanya. Sebelumnya Pak Rozi absen terlebih dahulu nggih untuk kehadirannya. Kelas 5 hari ini ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Bagus dan Raisa. Kemana? Sakit. Bagus sakit. Raisa sakit. Ya, semoga teman kita yang sakit bisa lekas sembuh. Nanti kedepannya bisa belajar bersama-sama kita lagi. Ya. Kemarin kita telah belajar tentang keberagaman dan kebersamaan. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang hari kiamat. Nah, kira-kira ada yang tahu apa yang dimaksud dengan hari kiamat? Ya, kehancuran alam semesta. Ya. Ini yaitu tentang hari kiamat. Apa yang akan kita pelajari dalam materi iman hari kiamat? Nah, ini tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama adalah menjelaskan pengertian hari kiamat. Nanti kita akan bersama-sama belajar tentang apa itu hari kiamat. Yang kedua, menyebutkan tanda-tanda hari kiamat.
Dan yang ketiga yaitu menunjukkan sikap iman kepada hari kiamat. Ada yang tahu ini gambar apa? Yang pertama, gambar apa nih? Ya, tanah longsor. Yang kedua, banjir. Yang ketiga, gempa bumi. Dan yang keempat, gunung meletus. Bencana alam ini adalah salah satu bentuk kehancuran. Ada masalah. Yang pertama adalah mengapa bencana alam itu terjadi. Nanti kita akan pecahkan bersama. Yang kedua, mengapa kita harus percaya pada hari kiamat. Maka dari itu, Pak Rosi akan menyampaikan materi hari kiamat terlebih dahulu. Nah, ini ya, pengertian dari hari kiamat. Hari kiamat adalah hari hancurnya alam semesta serta kehidupan. Kembalinya makhluk hidup setelah kematian untuk mempertanggungjawabkan amal di dunia. Jadi semuanya akan hancur. Alam semesta ini nanti akan hancur. Entah itu bumi, matahari, planet-planet, bintang, semuanya akan hancur. Dalil Al-Quran tentang datangnya hari kiamat terdapat dalam surah Al-Hajj ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'asu man fil kubur. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan semua orang di alam kubur. Jadi setelah semuanya hancur, orang-orang yang meninggal akan dibangkitkan kembali. Para pendahulu kita, manusia pertama siapa? Nabi Adam. Nabi Adam dan keturunannya zaman dahulu itu akan dibangkitkan lagi. Mbah-mbah kita, nek-nek moyang kita, semuanya akan dibangkitkan lagi. Dan kita pun nanti setelah meninggal akan dibangkitkan untuk apa anak-anak? Mempertanggungjawabkan semua amal yang ada di dunia ini. Macam-macam hari kiamat. Yang pertama ada hari kiamat, yaitu kiamat Sugro, ya, Sugro atau nama lainnya kiamat kecil. Yang kedua adalah kiamat Kubro atau kiamat besar. Kiamat Sugro itu yang bagaimana toh? Yaitu kejadian yang menggambarkan akan datangnya kehancuran alam raya. Contohnya yang pertama adalah kematian. Yang kedua gempa, banjir, dan juga bencana alam lainnya. Sebelum datangnya hari kiamat itu ada tanda-tandanya. Dimulai dari tanda-tanda kecil. Tanda kecil yang pertama adalah munculnya orang yang jauh dari agama Allah, sukanya bermaksiat, kehidupannya jauh dari ibadah. Yang kedua, banyak fitnah dan kerusakan moral. Nah, sekarang bisa kita lihat banyak sekali perbuatan-perbuatan kemaksiatan yang ada di bumi ini. Akhlak-akhlaknya mulai bergeser, suka mencuri, berbuat kejahatan. Itu nggih. Anak-anak ketika bergaul dengan teman diharapkan mencari teman yang baik. Jangan sampai salah dalam pergaulan. Tanda yang ketiga yaitu terjadinya banyak bencana alam. Nah, sekarang sudah kita alami mulai dari banjir, nggih. Hari ini kita dengar di berbagai media banjir terjadi di beberapa daerah, khususnya di daerah kita yang berdekatan dengan aliran sungai yang besar, Bengawan itu, nggih. Yang keempat, wafatnya ulama besar. Salah satu tanda kecilnya yaitu banyak para ulama atau orang-orang yang pandai dalam ilmu agama itu meninggal atau wafat. Setelah tanda-tanda kecil, baru ada nanti muncul tanda-tanda besar. Nah, tanda-tanda besar yang paling terlihat itu adalah matahari terbit dari barat. Itu waktu yang paling dekat dengan datangnya hari kiamat. Ketika matahari sudah terbit dari barat.
Kalau pagi hari ini matahari terbit dari mana, anak-anak? Iya, dari timur. Berarti masih normal, nggih? Nanti ketika datangnya matahari itu terbit dari barat, berarti itu salah satu tanda-tanda besar bahwa kiamat itu akan terjadi. Yang kedua adalah munculnya, ada yang tahu Dajjal itu siapa? Iya, betul. Makhluk yang menyebabkan fitnah besar disebarkan ke seluruh dunia. Ya. Ketika sudah munculnya Dajjal, ini mempunyai kekuatan yang luar biasa. Ya. Dia mengabarkan fitnah-fitnah yang membuat umat manusia ini menjadi ingkar dan tidak beriman kepada Allah. Tanda yang ketiga yaitu adalah turunnya Nabi Isa. Nah, dalam sejarah Nabi Isa itu meninggal apa diangkat ke langit? Ya, Nabi Isa itu belum wafat ya, tetapi diangkat ke langit. Karena Nabi Isa nanti mendapatkan tugas yang terakhir yaitu diturunkan ketika kiamat akan datang. Nanti tugasnya adalah membawa kebenaran pada masyarakat yang telah ingkar kepada Allah. Yang keempat adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang kelima adalah munculnya Imam Mahdi. Ini salah satu pemimpin umat Islam nanti yang membawa kebenaran juga. Nah, Imam Mahdi ini adalah salah satu dari keturunannya Rasulullah. Jadi masih ada di garis keturunan dari Rasulullah SAW. Proses hari kiamat itu akan terjadi. Ada nama-namanya, istilahnya. Yang pertama adalah Yaumul Ba'ats, artinya adalah kebangkitan. Setiap manusia akan dibangkitkan. Nanti dari alam kubur akan bermunculan manusia-manusia yang sudah meninggal, dibangkitkan kembali. Yang selanjutnya yaitu Yaumul Mahsyar atau hari berkumpul. Nanti manusia setelah bangkit dikumpulkan, digiring ke sebuah tempat yang sangat luas, yaitu disebut padang mahsyar. Nanti manusia di padang mahsyar itu tugasnya apa? Tugasnya adalah menunggu untuk diadili, dihitung amal ibadahnya. Nah, yang masuk pada ke tahap selanjutnya yaitu Yaumul Hisab. Setelah dikumpulkan, nanti akan dihitung setiap amal perbuatan manusia, baik itu amal baik ataupun amal buruknya. Hitungnya sangat teliti, tidak ada yang tertinggal. Setelah dihitung, nanti akan ditimbang mana amal ibadah yang berat, ya, yang baik atau yang buruk. Itu pada Yaumul Mizan. Selanjutnya yaitu Yaumul Jaza. Setelah mengetahui timbangannya, akan masuk ke pembalasan. Ya. Amal baik dan buruk akan dibalas oleh Allah sesuai dengan ibadahnya tadi, amal ibadahnya tadi. Setelah proses penimbangan selesai, nanti akan masuk tahap dimasukkannya ke surga atau neraka. Itu adalah tempat balasan atas perbuatan manusia. Kalau perbuatannya baik, timbangan baiknya itu lebih berat, akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Bagi mereka yang timbangan amal buruknya itu sangat berat, lebih berat, akan ditempatkan ke dalam nerakanya Allah. Pak, kira-kira ada ndak yang masuk neraka antara kita ini? Kira-kira ada ndak? Keputusan masuk neraka dan surga itu yang tahu hanya Allah.
tidak ada seorang pun yang tahu nanti kita masuk surga ataupun masuk neraka. Tugas kita di dunia hanya berdoa, berbuat baik, semoga mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surga. Allahumma amin. Oke, jadi anak-anak harus bersemangat dalam beribadah, bersemangat dalam berbuat baik, agar nanti kita mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan nikmatnya Allah yang dimasukkan ke dalam surga. Setelah kita mempelajari, itu ada hikmah dari belajar iman kepada hari kiamat. Yang pertama, imannya diharapkan nanti kita akan bertambah. Oh, ternyata itu setelah kita mati, apa yang kita perbuat akan dibalas. Makanya harus imannya bertambah agar lebih semangat lagi dalam meningkatkan ketakwaan, meningkatkan kesadaran untuk berbuat baik, membiasakan hidup penuh tanggung jawab, dan memperkuat kesabaran dan ketabahan dalam menjalani ujian dan cobaan. Jadi tidak boleh putus asa. Kenapa? Allah itu tidak akan memberikan cobaan kepada hambanya lebih berat daripada kemampuan. Jadi cobaan itu sudah disesuaikan dengan kemampuan dari masing-masing individu. Nah, itu sedikit dari penjelasan Pak Rozi. Ya, nanti anak-anak, nah ini ya, akan mendiskusikan masalah mengapa kita harus percaya pada hari kiamat. Pak Rozi sudah mempersiapkan LKPD, nanti akan didiskusikan dengan kelompoknya, ya. Nanti didiskusikan dengan kelompok. Sebelumnya Pak Rozi akan membagi kelompoknya ya sesuai dengan tempat duduk, ya. Ini sudah menjadi beberapa tempat duduk. Ini kelompok 1, ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, dan kelompok 5. Nanti didiskusikan dengan anggota. Nanti dibaca petunjuknya terlebih dahulu sebelum mengerjakan. Di sini ada beberapa pertanyaan yang harus diselesaikan. Nanti anak-anak bisa membuka buku paketnya, ya. Untuk sekarang Pak Rozi beri waktu, silahkan didiskusikan, dikerjakan dengan teman-temannya. Nah, yang ini nanti silahkan dipasangkan pernyataannya, ya. Ini yang sesuai dengan pernyataannya sebelah sini, dengan pertanyaan sebelah sini, nanti dihubungkan dengan garis. Yang ini nanti dijawab, sudah disediakan tempatnya di sini. Teman-temannya bisa membantu untuk mencari jawabannya. Ya, ini bisa dicari dulu, membantu temannya soal yang mana. Nanti bisa tidak, nanti yang dipresentasikan. Pernyataannya yang cocok yang mana. Nanti yang sebelah sini nanti diisi sesuai dengan pertanyaannya, oke? Nanti sesuai dengan pertanyaan. Jangan lupa ya anak-anak untuk mengisi nama kelompok dan nama anggotanya, ya. Nanti nama anggotanya ditulis siapa saja anggotanya. Tugasnya yang semangat dibantu, yang lain membantu mencari nomor berapa, gitu, ya. Lebih dalam lagi, yaitu LKPD yang selanjutnya, yang bagian bawah, ya. Yang bagian bawah itu adalah LKPD semakin dalam pemahaman kalian. Silakan didiskusikan lebih lanjut lagi dengan teman-teman agar terpecahkan masalah yang ada di
tugas selanjutnya. Oke. Jadi nanti bersama-sama, dicari bersama-sama. Kalau ada kesulitan silahkan bertanya, oke. Silahkan angkat tangan, bertanya. Ya. Ya ini nanti ya pengertian itu arti. Bisa nanti artinya tadi hari kiamat itu apa? Oke. Ini disebutkan ya? Ya disebutkan contohnya. Jadi dikerjakan di tempat yang sudah disediakan. Itu ya. Oh sudah selesai. Alhamdulillah ya. Simpan dulu ya. Nanti menunggu kelompok yang lain selesai terlebih dahulu. Dipersiapkan nanti untuk presentasinya. Nanti semuanya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari pekerjaan kalian. Enggak yang bawah ya. Nanti ketika presentasi silakan dibaca hasil diskusinya dan bagian pemahaman lebih dalam. Oke, bawah. Sudah semana nak? Sudah. Sebelum mempresentasikan hasil diskusi kalian agar suasana lebih cair, mari kita ice breaking sebentar, oke? Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk beat 1, beat 2, beat 3. Ya, masih semangat? Oke, untuk tahap selanjutnya yaitu anak-anak mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Nanti bergantian. Ada yang ingin mempresentasikan hasilnya terlebih dahulu? Ya, kelompok berapa? Ya, silakan kelompok 4 terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dibacakan hasil diskusinya. Apa yang dimaksud dengan hari kiamat? Kehancuran dunia dan isinya. Mengapa gempa bumi dikatakan sebagai kiamat kecil? Karena tempatnya menjadi hancur. Apa saja tanda-tanda besar datangnya hari kiamat? Muncul dajjal, munculnya yang lanjut, terbit matahari dari barat. Apa hikmah dari percaya kepada hari kiamat? Mencari bekal akhirat, ditambah iman kita lebih banyak berbuat baik. Disebutkan contoh tindakan yang mencerminkan iman kepada hari kiamat. Rajin ibadah, bertingkah baik. Kesimpulan, mengapa kita harus percaya pada hari kiamat? Agar dapat mempersiapkan diri dan selalu berbuat baik yang mendapat surga Allah. Ya, beri tepuk tangan. Ditutup dengan salam, bisa kembali ke tempat duduk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok selanjutnya akan mempresentasikan dari kelompok 2. Dipersilakan maju ke depan, kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hikmah dari percaya kepada hari kiamat? Hikmah percaya dari hari kiamat itu diri atau kesalahan yang lalu, pertama iman kita, tapi ibadah berbuat baik. Sebutkan contoh tindakan yang mencerminkan iman pada hari kiamat. Rajin ibadah berwujud bertanggung jawab. Kesimpulan, mengapa kita harus percaya kepada hari kiamat? Wujud ketakwaan yang hamba. Ya, terima kasih untuk kelompok dari 2. Beri aplaus. Kelompok 5, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa yang dimaksud dengan hari kiamat? Hari kiamat adalah hari kehancuran alam semesta. Mengapa gempa bumi dikatakan sebagai kiamat kecil? Karena merusak bumi.
Apa saja tanda-tanda besar datangnya hari kiamat? Pertama, terbit matahari dari barat. Dua, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Tiga, munculnya Dajjal. Apa hikmah dari percaya kepada hari kiamat? Bertambah iman kita, lebih banyak berbuat baik, mencari bekal akhirat. Sebutkan contoh tindakan yang mencerminkan iman kita kepada hari kiamat. Berkata jujur, rajin beribadah, hati-hati dalam tingkah laku. Kesimpulan, mengapa kita harus percaya pada hari kiamat? Agar dapat mempersiapkan diri dan selalu berbuat baik, mengharapkan surga Allah. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah. Ya, selanjutnya dari kelompok 1. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa yang dimaksud dengan hari kiamat? Hari hancurnya alam dan isinya. Mengapa gempa bumi dikatakan sebagai kiamat kecil? Karena menggambarkan kehancuran kiamat. Apa saja tanda-tanda besar datangnya hari kiamat? Muncul Dajjal, terbit matahari dari barat, turunnya Nabi Isa. Apa hikmah dari percaya kepada hari kiamat? Bertambah iman kita, motivasi lebih banyak berbuat baik, mendorong banyak beribadah. Sebutkan contoh tindakan yang mencerminkan iman kepada hari kiamat. Bersikap adil, tanggung jawab, rajin ibadah, dan berbuat jujur. Kesimpulan, mengapa kita harus percaya pada hari kiamat? Wujud ketakwaan kita kepada Allah sebagai manusia yang beriman. Ya, terima kasih kepada kelompok 1. Beri tepuk tangan. Itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dimaksud dengan hari kiamat? Hari kehancuran alam semesta ini. 2. Mengapa gempa bumi dikatakan sebagai kiamat kecil? Karena menggambarkan kehancuran yang nanti akan terjadi. Apa saja tanda-tanda besar datangnya hari kiamat? Munculnya Imam Mahdi, muncul Dajjal, terbit matahari dari barat. Apa hikmah dari percaya kepada hari kiamat? Introspeksi diri akan perbuatan yang lalu. Bertambah iman kita, memotivasi lebih banyak berbuat baik. Sebutkan contoh tindakan yang mencerminkan iman kepada hari kiamat. Berbuat jujur, rajin ibadah, bertanggung jawab. Kesimpulan, mengapa kita harus percaya pada hari kiamat? Agar dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi hari kiamat. Ya, bagus jawabannya, nggih. Beri tepuk tangan terlebih dahulu. Tutup, terang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi nggih hasil presentasi dari masing-masing kelompok setelah berdiskusi tentang masalah hari kiamat. Ya, memang ada beberapa dari teman-temannya masih kurang aktif ya. Jadi nanti kedepannya anak-anak harus lebih aktif lagi, dibantu temannya saat berdiskusi. Ketika presentasi bisa membantu dengan aktif, ya. Anak-anak dari hasil presentasi tadi, Pak Rozi mengambil kesimpulan bahwa anak-anak sudah memahami apa saja tentang hari kiamat itu, mulai dari pengertian, tanda-tandanya, dan hikmah serta sikap yang harus diambil ketika kita telah percaya kepada hari kiamat. Sebelum kita memasuki selanjutnya, Pak Rozi ingin mengetes lagi semangatnya. Masih semangat atau tidak? Mana semangatmu? Mana semangatmu? Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati semuanya hore. Ternyata masih semangat, ya. Kita tadi telah mempelajari tentang hari kiamat, pengertiannya. Pengertian hari kiamat tadi apa? Hari kehancuran. Tanda-tandanya ada dua, yaitu yang pertama tanda kecil, yang kedua tanda yang besar. Tanda yang besar salah satunya adalah terbit matahari. Terus turunnya Nabi Isa. Ya. Terus hikmahnya setelah belajar tentang iman kepada hari kiamat tadi adalah menambah ketakwaan kita kepada Allah, selalu ingin berbuat baik. Nah, setelah percaya dengan adanya hari kiamat, sikap yang harus dilakukan apa? Yang pertama harus rajin beribadah, lebih bertanggung jawab, terbiasa dengan berkata jujur, ya. Itu sebagai penguatan. Untuk selanjutnya
Pak Rosi akan membagikan tes sumatif nggih untuk mengetahui pemahaman masing-masing dari kalian. Nanti silakan diisi, namanya diisi terlebih dahulu, nomor absen baru dijawab nggih. Ya, langsung di LKPD-nya saja. Ya, dikerjakan dengan sungguh-sungguh sesuai apa yang kita pelajari tadi, apa yang anak-anak pahami. Kerjakan dengan teliti ya. Sudah selesai semuanya? Ya, silakan dikumpulkan di tiap kelompok saja ya. Jadi ada salah satu yang mengumpulkan. Ya, sudah semuanya, nggih? Ya, hari ini kita belajar bersama-sama tentang hari kiamat ya. Salah satu hal yang sangat penting karena apa? Iman kepada hari kiamat adalah salah satu rukun iman. Setelah umat Islam itu menjalankan rukun Islamnya, harus beriman dan percaya ya, kepada hari kiamat. Agar apa? Agar kita dapat mempersiapkan diri akan datangnya hari kiamat. Mulai dari rajin beribadah, berbuat baik, lebih bertanggung jawab apa saja yang kita lakukan, selalu berkata jujur. Ya anak-anak, mari kita bersama-sama selalu introspeksi diri agar menjadi seorang muslim yang baik. Untuk selanjutnya Pak Rosi ingin tanya, apakah pembelajaran hari ini cukup menyenangkan? Ya, cukup menyenangkan. Apakah pembelajaran hari ini bisa dipahami? Bisa. Ketika sudah bisa, mari bersama-sama kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, untuk pelajaran selanjutnya nanti kita akan membahas tentang toleransi. Babnya adalah toleransi dari keberagaman. Jadi anak-anak nanti bisa membaca materi toleransi di buku PAI di rumah untuk persiapan pertemuan selanjutnya. Sebelum kita akhiri, marilah kita bersama-sama berdoa istidah dan adua bidayah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Ya, demikian tadi apabila Pak Rosi dalam menyampaikan materi ada khilaf kata, ada khilaf perbuatan, Pak Rosi mohon maaf. Cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.